Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wijayanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang apresiasi novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian novel kontemporer. Di sini ada dua pengertian, yaitu pengertian novel kontemporer secara luas dan pengertian novel kontemporer secara sederhana. Secara luas, novel kontemporer bisa dikatakan sebagai novel yang menyimpang dari semua sistem penulisan fiksi yang ada selama ini atau yang bersifat konvensional. Novel yang menggarap masalah fiksi dan batin dengan pola yang aneh tetapi suasana dan imaji yang sangat menakjubkan. Sedangkan secara sederhana, novel kontemporer disebut juga sebagai novel yang hidup pada masa kini atau novel yang hidup pada waktu yang sama, novel yang berusaha bergerak mendahului keadaan zamannya. Yang kedua yaitu kekuatan yang menonjol dalam novel Indonesia kontemporer. Di sini ada 6 poin diantaranya yaitu adanya pengaruh politik, pengaruh kebudayaan, akar tradisi, pengaruh sejarah, psikolog, dan acuan. Sedangkan ciri-ciri novel Indonesia kontemporer yang menjadi pembeda dengan novel-novel yang lain adalah yang pertama ada anti tokoh, yang kedua anti alur, yang ketiga beri suasana misteri atau gaib, yang keempat transcendental, dan yang terakhir yaitu novel kontemporer cenderung kembali ke tradisi lama atau warna lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apresiasi novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie. Nah, pada kajian kali ini menggunakan pendekatan teoritis yang bermaksud penulis berupaya mengkaji dengan menggunakan pendekatan elektif ekspresif, yaitu suatu pendekatan yang mengambil aspek-aspek terbaik dan unsur-unsur yang menarik perhatian penulis. Bukan berarti upaya ini tanpa kaidah yang pasti. Paling tidak, kami akan bersandar pada pendekatan ekspresif, yaitu suatu pendekatan ekspresif, yaitu pendekatan yang lahan garapan penelaannya adalah aspek-aspek pemikiran, ide-ide, dan emosi, pandangan hidup, dan lain-lain. Nah, pendekatan ekspresif ini nanti akan bisa kita ketahui di penjelasan saya yang berikutnya. Yang kedua yaitu dari segi bentuk. Novel Moga Bunda Disayang Allah berbentuk novel kategori novel psikologis. Resepsi ini muncul dari keseluruhan cerita yang membicarakan tentang konflik batin dari masing-masing tokoh, terutama tokoh sentral. Nah, ini juga bisa akan kita ketahui pada penjelasan saya yang berikutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik yang ada di dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema yang terdapat pada novel Moga Bunda Disayang Allah adalah kehilangan indera penglihatan dan pendengaran tidak lantas menjadikan seseorang itu lemah. Berusaha adalah kunci keberhasilannya. Awalnya Melati adalah seorang anak yang normal, sangat menggemaskan, lucu, sama periangnya dengan anak-anak yang baru berusia 3 tahun pada umumnya. Tuhan berkehendak lain, Melati harus mengalami kebutaan dan lebih parahnya lagi, ia juga harus kehilangan indera pendengarannya hingga berusia 6 tahun. 3 tahun yang dijalani oleh Melati dalam kegelapan, kesunyian membuat aksesnya ke dunia sekitar terputus. Unsur intrinsik yang kedua yaitu plot atau alur cerita. Nah, berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, diketahui ada 4 klasifikasi alur yang digunakan di dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie. Yang pertama yaitu dari segi penyusunan. Novel tersebut berplot kronologis divariasikan dengan alur regresif. Yang kedua yaitu berdasarkan kuantitas. Novel Moga Bunda Disayang Allah termasuk novel yang berplot jamak karena di sini ada banyak plot maju mundur. Yang ketiga, apabila dilihat dari kualitasnya, maka novel Moga Bunda Disayang Allah termasuk ke dalam plot longgar. Dan yang terakhir, apabila dilihat dari akhir ceritanya, maka novel Moga Bunda Disayang Allah termasuk ke dalam plot terbuka. Nah, penjelasannya akan saya jelaskan di sini. Jika ditinjau dari segi penyusunan cerita atau bagian-bagian yang membentuknya, novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie termasuk dalam kategori berplot progresif. Pada awal bagian atau keping pertama, penulis bereksposisi tentang 2 tokoh sebagai dalang yang mengelola alur cerita. Tokoh dalang dimainkan oleh 2 orang, yaitu Melati dan Bunda. Tokoh ini merupakan pengejawatan dari pengarang. Penampilan kedua dalang ini merupakan personifikasi dari ide dan proses dialogis pengetahuan empirisnya yang menjadi sumber inspirasi. Terelie di sini sebagai penulis menciptakan karya sastra ini
Pada keping berikutnya, Tiriliye berupaya memperkenalkan tokoh-tokoh sentral. Tokoh-tokoh tersebut memiliki banyak peran di dalam cerita. Di antara tokoh yang sangat sentral yaitu pemuda berusia 27 tahun yang bernama Karang. Konflik yang ditampilkan Tiriliye adalah jenis psychological konflik, yaitu batin dari masing-masing tokoh cerita karena memiliki perspektif yang berbeda, tidak sedikit pula yang bertentangan sebagaimana mestinya, terutama yang terjadi pada tokoh melati yang memiliki keterbatasan, sehingga kerap kali ia mengalami konflik dengan dirinya sendiri. Selain itu, ada konflik batin dari tokoh Karang tentang masa lalunya yang hingga kini masih menyimpan trauma yang teramat pedih hingga sulit untuk disembuhkan. Sedangkan klimaks dari novel ini adalah menimbulkan komplikasi kepada tokoh tambahan, Pak Haka Ayah Melati. Ia mulainya menentang anaknya disembuhkan oleh pemuda pemabuk yang hidupnya berantakan. Juga adanya penolakan dari pemuda tersebut untuk membantu menyembuhkan Melati dikarenakan ada trauma dengan masa lalu yang masih belum bisa ia sembuhkan. Sampai akhirnya Tuan Haka bersedia anaknya disembuhkan oleh Karang, dan Karang pun bersedia untuk menyembuhkan anaknya. Adapun titik penyelesaian dari novel ini adalah konflik batin berakhir pada proses penyembuhan Karang yang diberikan kepada Melati pelan-pelan mulai mendapatkan hasil. Melati mulai mampu melihat benda-benda yang ada di sekitarnya, dan ia pun tak lagi brutal dengan dirinya sendiri. Ia mulai mampu beradaptasi dengan dirinya dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yaitu Melati. Melati merupakan tokoh utama dalam novel Moga Bunda Disayang Allah. Ia adalah sosok anak yang periang, lucu, dan suka bercanda. Disebabkan Melati kehilangan indera penglihatan dan pendengarannya, maka aksesnya dengan dunia sekitar pun harus terputus. Hal tersebut membuat Melati terlihat seperti menjadi keras kepala. Adapun watak atau sifat-sifat yang dimiliki Melati pada novel Moga Bunda Disayang Allah diantaranya yaitu watak periang, lucu, dan suka bercanda. Yang bisa dilihat pada kutipan, "Bunda, bangun, sudah pagi." Melati berseru sambil melompat riang ke atas ranjang ukuran king size tertawa yang ada di halaman 4 pada novel Moga Bunda Disayang Allah. Watak yang selanjutnya yaitu watak keras kepala. Tokoh yang kedua yaitu Bunda. Bunda adalah sosok yang menjadi ibu dari Melati. Tokoh Bunda sangat keibuan. Ia merawat Melati dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Tokoh Bunda adalah salah satu tokoh dominan dan merupakan tokoh protagonis yang sangat sabar, tabah, penyayang, dan tulus. Adapun watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh Bunda diantaranya yaitu watak sabar dan tabah, watak penyayang, dan tulus. Tokoh yang ketiga yaitu Karang. Berdasarkan data yang diperoleh, salah satu tokoh yang juga dominan adalah tokoh Karang. Tragedi yang telah menewaskan Kintan dan 17 anak-anak dari Taman Bajaan membuat Karang berubah dan terlihat memiliki peran antagonis. Karang lebih suka mabuk-mabukan. Pertemuan dengan Melati membuat Karang kembali memiliki semangat dan rasa yang sangat besar kepada anak-anak. Pada saat itulah Karang yang sebenarnya memiliki watak protagonis terlihat. Ia merupakan pribadi yang sangat menyayangi anak-anak dan tegas. Adapun sifat dan karakter Karang mengalami perubahan karakter. Yang di awal cerita, Karang adalah digambarkan sebagai sosok yang brutal, sosok yang pemalas, sosok yang acuh terhadap hidupnya, tidak peduli dengan hidupnya. Setelah dia dekat dengan Melati, dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih peduli dengan dirinya sendiri, dan pribadi yang lebih peduli dengan orang lain. Tokoh yang keempat yaitu Kinasi. Kinasi adalah tokoh yang jarang muncul di dalam citraan namun memiliki peran yang besar dalam mengubah sosok Karang. Kinasi digambarkan sebagai sosok gadis yang ramah, lemah lembut, dan penyayang. Adapun sifat dan watak yang dimiliki Kinasi diantaranya yaitu ramah, lemah lembut, dan penyayang. Tokoh yang kelima yaitu Salama. Salama adalah salah satu tokoh yang juga selalu muncul dalam cerita. Sosok Salama digambarkan sebagai seorang pembantu yang setia terhadap majikannya. Ia sangat menyayangi keluarga Haka. Salama yang memiliki watak protagonis juga digambarkan sebagai seorang yang pembantu yang pelupa, namun sangat cekatan dalam bekerja. Tokoh yang keenam yaitu Tuan Haka. Berdasarkan hasil analisis Moga Bunda Disayang Allah, diperoleh data sosok Tuan Haka yang merupakan ayah dari Melati. Ia adalah sosok yang sangat menyayangi keluarganya, tegas, bekerja keras, dan juga pengusaha sukses.
tokoh yang ketujuh yaitu ibu-ibu gendut. Berdasarkan data yang diperoleh, ibu-ibu gendut adalah sosok yang telah membesarkan karang. Karang selalu diajarkan oleh ibu-ibu gendut yang membuka rumah singgah. Sosoknya digambarkan sebagai seseorang yang sangat lembut, penuh kasih sayang dan penyabar. Ia juga berperan penting dalam mengubah sifat dan sikap karang. Dan tokoh yang terakhir yaitu Suster Tia. Suster Tia adalah tokoh yang menjadi perawat melati sebelum melati bertemu dengan karang. Ia hanya sekali muncul di dalam cerita. Sosoknya digambarkan masih ragu-ragu dalam menjaga melati dan belum paham benar apa hal yang paling tidak disukai oleh melati. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu setting atau latar. Yang pertama yaitu latar tempat. Dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie secara umum menceritakan kehidupan sebuah kota yang sangat padat yang berdekatan dengan pantai. Pemilihan setting ini secara teknis bertujuan untuk mengokohkan imaji novel itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa penentuan latar berkaitan secara fungsional dengan para tokoh cerita. Barangkali sulit untuk menemukan tempat yang eksotis seperti rumah mewah, apartemen, kantor perusahaan multinasional di kota dekat pantai yang notabene penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, serta lingkungan yang memungkinkan para tokoh cerita melakukan aktivitasnya. Hal itu pun tak mutlak, sebab masih terkandung juga latar tempat bertipe netral seperti rumah, ganggang sempit di pemukiman, pelabuhan, pabrik, toko lelang ikan, laut, dan tempat lain yang tidak memiliki kaitan, hanya menjelaskan tempat nama peristiwa itu berlangsung. Adapun latar waktu yang digunakan di dalam novel Moga Bunda Disayang Allah yaitu diawali dari kisah yang ditampilkan pada novel Moga Bunda Disayang Allah berlangsung dalam kurun waktu yang tidak runtut. Setting waktu digunakan secara bervariasi dan secara sinergis, seperti pada kutipan sayang sejak 3 tahun terakhir, sisa-sisa kecantikan masa muda bunda terhapus oleh getirnya kenyataan. Rambutnya memutih, 1-2 malah lebih cepat tereliminasi oleh kurangnya krim perawatan alias rontok. Kutipan tersebut ada di dalam novel pada halaman ke-8. Nah, setelah pada awal ceritanya menjelaskan tentang keadaan melati dan bundanya pada hari ini, kemudian pada kutipan tersebut penulis, dalam hal ini Terelie, mengulang masa lalu melati dan bundanya. Nah, yang terakhir yaitu latar sosial budaya. Kehidupan kota pada novel ini yang memiliki kompleksitas tinggi pada penghuninya, mulai dari kehidupan nelayan yang penuh perjuangan dan usaha keras ketika melaut, suasana kota yang nyaman, dan suasana kota yang indah dan elok karena pendekatan dengan pantai. Hal ini seperti yang dituangkan oleh penulis pada prolog cerita, apalagi hendak diucap, kota ini elok nian di pelupuk mata. Begitu indah ketika semburat matahari muncul di kejauhan horizon cakrawala, membuat jingga hamparan laut yang beriak tenang. Burung cemar melengking mengisi senyapnya udara pagi. Ombak pelangi menggulung bibir pantai. Bumi membasuh butiran pasir yang halus sebagai es krim saat diinjak. Kutipan tersebut ada di dalam halaman 3 pada novel Moga Bunda Disayang Allah. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Karena di sini penulis diposisikan sebagai penulis tidak dilibatkan langsung di dalam cerita, dia hanya sebagai pemikir atau pemunya ide, atau yang memiliki ide kemudian dituangkan dalam tulisan. Dan di dalam cerita tersebut penulis menceritakan dari awal kehidupan tokoh sampai dengan akhir kehidupan tokoh, makanya disebut dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Adapun diksi dan gaya bahasa yang dipakai di dalam novel Moga Bunda Disayang Allah banyak ditemukan diksi dan gaya bahasa parabola, personifikasi dan metafora. Seperti pada kutipan berikut.
Diksi parabola. Mungkin kutunya sudah beranak pinak 5 generasi yang terdapat pada halaman 11. Sedangkan pada diksi personifikasi bisa dilihat pada kutipan burung kelati tetap asyik bercengkrama di hamparan rumput taman terdapat pada halaman 108, dan diksi metafora pada kutipan rambut ikal melati mengombak, pipinya tembam macam donat, bola matanya hitam lengan seperti biji buah leci, dan giginya kecil-kecil bak gigi kelinci yang terdapat pada halaman 4. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Di dalam novel ini ada 2 amanat yang disampaikan oleh penulis, ada amanat tersirat dan amanat yang tersurat. Adapun amanat yang tersirat pada novel ini adalah setiap orang pasti punya kekurangan. Jangan sampai kekurangan itu menjadikan kita berputus asa. Terus berusaha dan jangan menyerah. Selama kita mau berusaha pasti di situ ada jalan. Adapun amanat yang tersurat di dalam novel tersebut adalah kita harus bersabar dan terus berdoa agar yang kita inginkan akan dikabulkan. Apresiasi yang selanjutnya yaitu pada unsur ekstrinsik. Di sini ada 6 nilai-nilai yang bisa diambil dari novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie. Nilai yang pertama yaitu nilai kesabaran. Dalam novel Moga Bunda Disayang Allah, nilai kesabaran terdapat pada tokoh Bunda Haka. Dengan berbagai upaya telah Bunda Haka lakukan untuk kesembuhan Melati, baik mengikuti pengobatan berbagai dokter maupun ahli terapi lainnya, namun belum juga ada kemajuan dari Melati. Meskipun belum ada kemajuan dari Melati, Bunda terus berjuang dan tak henti-hentinya berdoa untuk kesembuhan anaknya. Setiap hari Bunda Haka selalu sabar menghadapi anaknya yang setiap kali disuruh makan, bukannya makan, Melati hanya mengacak-acak makanannya dan membanting semuanya. Nilai yang kedua yaitu nilai religius. Di dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie, nilai religius terdapat pada tokoh Bunda Haka. Setiap malam Bunda selalu berdoa memohon kepada Yang Maha Esa untuk kesembuhan Melati anak sematawayangnya, agar bisa merasakan kebahagiaan seperti anak lain rasakan. Nilai yang ketiga yaitu nilai tolong-menolong. Nilai tolong-menolong terdapat pada tokoh Karang. Akhirnya, Karang mau mendorong Melati yang buta, tuli, dan bisu. Karang selalu berusaha membantu Melati agar dia bisa merasakan kebahagiaan yang anak lain bisa rasakan. Karang memohon dan meminta waktu 21 hari kepada Bunda agar dia bisa membantu Melati. Karang lebih baik lagi, tidak ada kekerasan dan minuman keras lagi. Kalau selama 21 hari Melati belum juga ada perubahan, Karang sendiri yang akan pergi dari rumah itu. Nilai keempat yang bisa diambil adalah nilai pekerja keras. Dalam novel Moga Bunda Disayang Allah, nilai pekerja keras terdapat pada tokoh Tuan Haka. Tuan Haka selalu bepergian keluar kota untuk bekerja. Sampai-sampai Tuan Haka kurang memperhatikan keadaan anaknya. Setiap sebulan sekali Tuan Haka selalu keluar kota bahkan keluar negeri. Nilai yang kelima yaitu nilai kesetiaan. Nilai kesetiaan terdapat pada tokoh Salamah membantu Tuan Haka dan Bunda Haka. Salamah sangat setia terhadap keluarga Tuan Haka, sampai-sampai dia tidak memikirkan untuk menikah. Dia hanya ingin bersama keluarga Tuan Haka. Dan nilai yang terakhir yang bisa diambil dari novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan terdapat pada tokoh Kinasi dan Karang. Kinasi orangnya pintar dan dia menjadi dokter seperti ayahnya. Sedangkan Karang seorang anak yatim piatu yang diangkat anak oleh sepasang suami istri yang mempunyai taman bacaan. Karang salah satu dari murid taman bacaan itu. Karang tumbuh menjadi anak yang sangat membanggakan. Dia melanjutkan pendidikannya keluar ibu kota. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.